Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, acara akan segera kita mulai. Sebelum acara pagi hari ini kita mulai, di sini saya akan berpantun sedikit. Embun pagi turun bunga menguntung, surya datang memancarkan sinar mentari. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Wonodadi, Bapak Arifin Rahman. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Wonodadi dan anak-anak Ibu yang hadir, yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat hidayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini pada acara kolaborasi diseminasi budaya positif antara saya, Novia Sista Utami dan Bu Tri Hidayati. Dan tak lupa pula sholawat teriring salam kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di sini langsung saja Ibu dan Bu Tri Hidayati akan menyampaikan materi untuk pagi hari ini untuk aksi nyata kami, yaitu tentang budaya positif. Di dalam topik budaya positif ini, di sini Ibu akan menyampaikan 6 submateri. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, untuk materi pertama bisa disampaikan oleh Bu Tri Hidayati. Pada Bu Tri Hidayati, dipersilakan. Terima kasih Bu Siska. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu serta anak-anak untuk berdiri sejenak. Kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar suasana diseminasi kita pagi ini tetap ceria, berjalan dengan lancar dan tanpa halangan siapapun.
sudah siap mengikuti materi setelah ice breaking untuk penyegaran. Oke, dilanjut Bu Atri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bentar. Ya, disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu ada teori kontrol dari Dr. William Glass, yaitu tentang semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dari menghargai diri sendiri itu ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Dan mode berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan keempat pemantau, dan yang terakhir itu posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Lalu nanti kita akan belajar juga tentang segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Apa itu disiplin? Ada yang tahu? Bapak, Ibu guru dan anak-anak, apakah setiap hari kita melakukan disiplin? Apa kita sudah disiplin? Belum. Disiplin itu sendiri apa maknanya? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Ya, disiplin itu bermakna konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Lalu slide selanjutnya. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalam disiplin positif itu sendiri, yaitu nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada apa aja kemarin? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia. Andiri. Dan yang ketiga, berkebinekaan. Lalu yang kelima ada bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Oke. Selanjutnya masuk materi kedua, yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 di sini. Yang pertama dari motivasi eksternal atau dari luar, ya, motivasi dari luar, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, motivasi internal atau dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini ada 2-3 pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak.
Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Memberikan hadiah ya, Memberikan penghargaan, reward. Ya, itu bentuknya bisa hadiah, bisa ucapan, atau apapun itu penghargaan. Apakah setuju? Itu dapat meningkatkan motivasi anak? Setuju. Oke, sekarang yang akan kita bahas di sini di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu harus tahu untuk saat ini sebenarnya kita sudah tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi kita hanya dibolehkan memberikan konsekuensinya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan anak. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sebentar. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena mendapat hukuman. Kalau konsekuensi itu anak akan menghargai kedisiplinan. Yang keempat, hukuman itu adalah sebuah paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu jika diberi hukuman. Terus untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, ciri hukuman adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Jadi di sini saya akan memberi sedikit contoh antara hukuman dan konsekuensi. Misalkan begini, Bapak Ibu, kita melihat siswa itu membuang sampah plastik di halaman sekolah. Kalau dulu kita mungkin itu dihukum seperti apa hukumannya? Jelas disuruh membersihkan halaman ya, disuruh membersihkan halaman. Padahal kesalahan anak tersebut tadi hanya membuang satu sampah plastik. Jadi kalau dulu itu anak disuruh membuang satu halaman, akhirnya dia apa? Kecapean. Terus dia jadi jengkel sama gurunya kan, karena kok aku cuma buang sampah satu, kok aku disuruh buang sampah banyak. Nah, jadi sekarang kalau konsekuensi itu artinya jika dia membuang satu sampah plastik, ya dia konsekuensinya tanggung jawabnya ya hanya mengambil sampah yang dia buang tadi dan dibuang ke tempat sampah. Seperti itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk contoh kedua, misalkan di kelas anak tidak mengerjakan PR. Nah, nanti kalau dulu kadang kalau diberi hukuman itu disuruh menulis 100 kata atau satu halaman penuh misalkan, ya kan. Kalau dulu diberi hukumannya satu halaman atau dua halaman untuk saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang itu kita diberikan konsekuensi. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas misalkan bahasa Indonesia, konsekuensinya ya dia harus mengerjakan tugas bahasa Indonesia tadi. Tidak boleh diberi hukuman atau tanggung jawab yang lebih. Oke, untuk selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan dan akan saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Apakah itu sebuah hukuman ataukah konsekuensi?
Ya, yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Pak Ibu? Hukuman. Ya, benar, hukuman. Ya, nanti kita akan lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Oke, yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ya, disuruh memakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya Jawabannya ya, Bu Tika. Oke, baik. Yang pertama tadi mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat, itu benar ya, adalah sebuah hukuman. Karena terlalu berat. karena dia mengalami fisik ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, itu termasuk Hukuman juga. Tapi kenapa kok di bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Kenapa kok konsekuensi? Padahal sama-sama mengelilingi 2 kali lapangan. Kenapa kok yang di atas hukuman? Kenapa yang di bawah konsekuensi? ukuran lapangannya itu lebih kecil. Ya, bisa. Jadi Menurut Pak Adi bagaimana? Kenapa itu? Kenapa kalau saya mengerti dalam lari untuk lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Karena lari 2 kali dalam pelajaran PJOK itu nanti termasuknya dia dalam pemanasan. Nah, itu termasuk ke dalam pembelajaran. Gitu. Ya, bagus sekali jawaban dari Pak Adi. Yang saya kalau ini guru olahraga asli. Ya, tidak bukan lagi. Memang sudah sewajarnya ya Pak Adi kalau lari dalam pelajaran PJOK itu ya. Nah, karena dia terlambat 10 menit, artinya teman-temannya tadi yang 10 menit tadi dia sudah melakukan pemanasan. Nah, jadi dia yang terlambat disuruh di lapangan karena dia biar ikut melakukan pemanasan gitu. Untuk yang ketiga, Boleh nggak di kelas kita melakukan kekerasan? Nggak boleh ya, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai ya yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ya, itu menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk dari kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau kita mengantri itu berarti kita sudah menghormati orang lain dan menghormati kesabaran. Sama tadi menggunakan masker, sama juga dengan dilarang menggunakan narkoba karena demi keselamatan dan kesehatan kita. Lalu jangan berlari di kelas. Itu juga termasuk keselamatan dan keamanan kita. karena kalau sampai berlari-lari kita nabrak pintu atau jatuh, itu kan kita sendiri yang luka atau yang sakit. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita sebagai manusia punya kebutuhan atau tidak? Punya, yang jelas kita punya. Kira-kira apa saja? Apa kebutuhan dasar kita Kebutuhan sebagai dasar itu manusia? kebutuhan yang paling utama ya. Lebih terasa ya, rasa apa dan apa gitu. Ya, duit. Itu udah ya. inti pokok utama. Selain duit apa? Iya, terus kebutuhan dasar. Apa? Selain kita butuh uang, yang jelas
lewati, kita lihat apa aja itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama ternyata ada bertahan hidup, termasuk uang tadi ya, biar bertahan hidup kita butuh uang. Butuh uang. Ya, di sana ada keberkahan itu, ada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Ya, intinya ya uang tadi. Yang kedua ada cinta kasih atau kasih sayang tadi ya, yaitu hubungan antara kita dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, dengan murid, dengan tetangga, masyarakat seperti itu. Lalu ada kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, setuju Bapak Ibu? Anak-anak setuju kita butuh kesenangan? Iya Ya, kalau nggak ada hiburan kayaknya kita hidupnya bakalan monoton, sedih gitu-gitu aja. Ya, stres. Kita butuh tawa juga, ya. Kegembiraan, ya. Lalu kebutuhan yang ketiga itu tentang kebebasan. Kita butuh kebebasan. Butuh sekali kebebasan. Ya, kita nggak bisa kalau kita diatur terus. Misalkan kita di rumah nggak boleh keluar rumah, anak-anak aja. Misalkan di rumah nggak boleh keluar main. Nanti kalau sekolah suruh di rumah aja, bosen nggak? Bosen ya. Harus ada waktu yang seimbang antara belajar, membantu orang tua, dan bermain. Oke. Lalu kebutuhan yang keempat itu tentang penguasaan. Ya. Kita juga butuh penguasaan untuk mengontrol diri kita. Lalu prestasi kita juga butuh kompetisi. Lalu pengaruh dari luar juga bisa, itu termasuk dengan penguasaan. Oke, lanjut. Selanjutnya materinya yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Di sini Bapak Ibu harus paham ya, karena kita juga di sini sekarang akan apa yang saat ini sesuai profil pelajaran Pancasila. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul atau tidak? Betul. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, betul. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, itu juga termasuk teori kontrol. Nah, sekarang kita bayangkan sedikit saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Jadi di sini guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Pernah nggak Bapak Ibu kita dulu melakukan itu? Pernah ya. Ya karena kita kadang manusiawi ya, itu rasa sabar kita udah kelewat kadang-kadang. Oke, yang kedua lewat kata-kata, misalkan kalau kamu tidak melakukannya awas ya, nanti hukum. Itu adalah kalimat ancaman seperti itu. Terus hasilnya ya anak-anak akhirnya memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Misalkan dia takut karena tahu nih kalau bakal dimarah sama guru misalnya melakukan kesalahan, dia akhirnya berbohong, melimpahkan kesalahannya ke temannya seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Seperti misalnya akhirnya muridnya jadi kurang menghargai atau menghormati guru. Di sini murid jadi berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia udah hafal sama gurunya. Kalau dia salah pasti nanti dimarah. Besok lagi kalau aku mau ngerjain tugas pasti bakal dimarah lagi, dikasih hukuman lagi gitu. Dampaknya pada murid, ya muridnya akan mengulangi kesalahannya kembali. Ya, lalu posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, guru sering berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya
Siapa namanya? Zakila, ya Zakila terlambat ya. Misalnya ya Zakila terlambat nih. Nah, ibu bilang gini ke Zakila, Zakila kenapa terlambat nak? Ya. Kenapa Zakila terlambat? Kesiangan bu. Ya. Nah, guru itu berkata seperti ini, Zakila memang kamu gak kasihan sama ibu. Nanti kalau ibu ditegur kepala sekolah gimana? Kalau kamu terlambat, nanti kepala sekolah berpikir ibu gak bisa bilangin kamu, ibu gak bisa memilih kamu. Bagaimana Zakila? Jadi dia membuat anak jadi merasa, oh iya aku salah ya, aku bikin bu guru dimarahin sama bapak kepala sekolah. Gitu. Nah itu kata-katanya begitu. Lalu hasilnya nanti murid itu akan menyembunyikan, sama ya tadi seperti posisi penghukum. Murid nanti akan berbohong juga supaya dia tidak membuat guru itu merasa bersalah. Gitu. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, muridnya nanti berkata maafkan saya bu. Masih ada kalimat seperti maafkan saya bu, karena dia merasa bersalah. Kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Gitu. Lalu nanti dampaknya pada murid akan merasa rendah diri atau malu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan murid tadi terlambat jadi gurunya membantu menyuruh anaknya tadi melakukan sesuatu yang diinginkan gurunya mengulang kata-kata bahwa Zakila kamu ingat nggak dulu ibu pernah bantu kamu, jadi sekarang kamu harus bantu ibu dong, seperti itu. Sama guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Terus hasilnya yaitu ya ketergantungan nanti antara murid sama ibunya, ketergantungan. Yang selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Untuk selanjutnya murid berkata berapa saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata begitu. Dampaknya bagi murid ya muridnya menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan kepada guru. Ya. Lalu yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Pemantau itu dia menghitung dan mengukur segala sesuatu, itu sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya. Seperti itu bagi posisi pemantau. Lalu guru itu berkata pada murid yang melakukan penyimpangan, apa peraturannya? Misalnya tadi Zakila telat ya, Zakila, kamu telat. Apa peraturannya nak? Ya, guru itu akan bertanya seperti itu. Lalu hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru membuat peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini sering kita jumpai di kelas-kelas. Kalau kita baru masuk, sudah selesai berdoa, sudah membaca surat pendek, hafalan, anak pasti berkata, Bu, hari ini nulis. Gitu. Sering nggak kita dengar seperti itu? Sering ya. Bu, hari ini kita belajar apa? Bu, ini ditulis nggak? Bu, ini dilakukan nggak? Nah, itu sering sekali kita dengar ya seperti itu. Berarti kalau di kelas kita sering mendengar kalimat seperti itu, berarti posisi kita selama ini di kelas itu kita sebagai pemantau. Lalu posisi yang kelima sebagai manajer. Silakan Ustaz. Jadi di sini guru berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini misalkan sebagai manajer itu ya misalkan murid tadi telat, kita tanya alasannya kenapa, terus kita nanti mencarikan solusinya
mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini tadi ya, yang ibu katakan bahwa ibu akan mencari tahu solusi dari masalah kamu tadi terlambat supaya besok tidak terlambat lagi. Yang ketiga, hasilnya menguatkan pribadi. Jadi nanti anak akan merasa percaya diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang selanjutnya yaitu murid berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki kesalahan saya. Artinya di sini murid sadar diri, sadar betul bahwa dia tidak mau mengulangi lagi kesalahannya. Terus yang terakhir, dampaknya bagi murid yaitu murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri supaya tidak terlambat lagi. Berarti besok dia bangunnya harus lebih pagi, misalkan seperti itu, malamnya tidak begadang. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh Bapak Ibu menjawab ya. Di sini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu yang mengatakan siapa? Posisi tadi ya Bu Atria. Posisi kontrol tadi apakah pemantau, penghukum, manajer, teman atau apa? Atau merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu yang mengatakan ya, yang posisi sebagai apa, Bu ya? Iya boleh. Ya, menurut saya itu sebagai membuat orang merasa bersalah karena dia bukan apa ya, guru itu membuat anak merasa menjadi bersalah kalau ternyata perbuatan saya itu salah, seperti itu. Baik, benar sekali Bu Dia. Untuk yang kedua, yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Masih sama, yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi apa? Yang dia merasa hutang budi gitu tadi apa? Ya, posisi apa tadi? Yang teman. Ya, benar sekali, posisi teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kasih penghargaan. Tadi posisi apa? Posisi yang mana yang mengatakan kalimat seperti itu? Ya, kembali ke slide. Nah, di sini kira-kira yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer yang memberikan hadiah? Jadi memberikan hadiah ya. Manajer. Posisi apa? Manajer. Oke, coba selanjutnya buat ini tadi pertanyaannya. Kita kembali ke pertanyaan. Iya, nanti kita berikan. Jadi kita lihat ya. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gimana? Jadi mencari solusi ya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini apa tadi? Posisi yang Posisi mana apa yang tadi? Yang pemantau. 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 Oke. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa Merasa bersalah. bersalah. Oke, kita lihat ya jawabannya. Nah, Sekarang benar ya. Yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu adalah membuat orang merasa bersalah. kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan seperti itu dia yang ada di posisi penghukum. Ya, lalu ayolah lakukan demi ibu. Benar tadi yang memberi ya sebagai posisi teman. Oke. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Benar ya, tadi ibu juga bilang sebagai posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jelas tadi kalau menyelesaikan masalah itu posisi manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah posisi penghukum. Kira-kira menurut ibu posisi yang mana yang paling baik? Yang paling baik untuk saat ini Bapak Ibu. Ya. Si teman. Yang lain boleh apa? Ya.
Ya, yang paling tepat untuk saat ini yang dianjurkan yaitu kita sebagai guru memposisikan diri sebagai posisi memantau atau manajer, tapi yang paling bagus adalah manajer karena kita tidak pernah menyalahkan siswa, namun kita memberikan solusi dari masalah-masalah siswa sehingga siswa merasa dia dihargai, tidak tertekan dan sadar bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ini untuk yang terakhir ya buat ya. Dari terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Bisa dibaca? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, baik. Itu pengertian restitusi dari teorinya Gosen tahun 2004. Nah, jadi apa itu maksudnya segitiga restitusi? Di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh kata-katanya ya. Misalkan yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya seperti ini. Setiap orang atau kata-katanya guru mengatakan kepada siswa harus bertanggung jawab untuk menjaganya bersama-sama. Yang kedua menghormati orang lain ya, benar. Yang ketiga menghormati orang lain atau berkomitmen. Berkomitmen itu artinya dalam diri dia sudah tahu atau sadar bahwa kalau ke sekolah itu ya tidak boleh terlambat. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Ya, kenapa kok bisa dilarang? Nggak boleh melakukan kekerasan. Kenapa nak? Boleh nggak di kelas kita melakukan kekerasan? Nggak boleh ya, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai ya yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ya, itu menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk berhenti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau kita mengantri itu berarti kita sudah menghormati orang lain dan Melatih kesabaran. Sama tadi menggunakan masker, sama juga dengan dilarang menggunakan narkoba karena demi keselamatan dan kesehatan kita. Lalu jangan berlari di kelas. Itu juga termasuk keselamatan dan keamanan kita. Karena kalau sampai berlari-lari kita nabrak pintu atau jatuh, lecet kan kita sendiri yang luka atau yang sakit. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita sebagai manusia punya kebutuhan atau tidak? Punya, yang jelas kita punya. Kira-kira apa saja? Maka kebutuhan dasar kita sebagai Kebutuhan dasar itu manusia kebutuhan yang paling utama ya. lebih kerasa ya, rasa apa dan apa tuh? Ya, duit. Itu udah inti pokok utama. Selain duit apa? Iya, terus kebutuhan dasar. Apa? Selain kita butuh uang, yang jelas kita butuh apa? Butuh rasa apa? Nyaman. Iya. Kesabaran. Ya, itu kebutuhan dasar.
dulu. Oke, berarti kita lihat apa aja itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama ternyata ada bertahan hidup, termasuk uang tadi ya. Biar bertahan hidup kita butuh uang. Butuh uang. Ya, di sana ada bertahan hidup, ada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Ya, intinya ya uang tadi. Yang kedua ada cinta kasih atau kasih sayang tadi ya, yaitu hubungan antara kita dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, dengan murid, dengan tetangga, masyarakat seperti itu. Lalu ada kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, setuju Bapak Ibu? Anak-anak setuju kita butuh kesenangan? Iya Ya, kalau nggak ada hiburan kayaknya kita hidupnya bakalan monoton, sedih gitu-gitu aja. Ya, stres. Kita butuh tawa juga, ya. Kegembiraan, ya. Lalu kebutuhan yang ketiga itu tentang kebebasan. Kita butuh kebebasan. Butuh sekali kebebasan. Ya, kita nggak bisa kalau kita diatur terus. Misalkan kita di rumah nggak boleh keluar rumah, anak-anak aja. Misalkan di rumah nggak boleh keluar main. Nanti kalau sekolah suruh di rumah aja, bosen nggak? Bosen ya. Harus ada waktu yang seimbang antara belajar, membantu orang tua, dan bermain. Oke. Lalu kebutuhan yang keempat itu tentang penguasaan. Ya. Kita juga butuh penguasaan untuk mengontrol diri kita. Lalu prestasi kita juga butuh kompetisi. Lalu pengaruh dari luar juga bisa, itu termasuk dengan penguasaan. Oke, lanjut. Selanjutnya materinya yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Di sini Bapak Ibu harus paham ya, karena kita juga di sini sekarang akan apa yang saat ini sesuai profil pelajaran Pancasila. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul atau tidak? Betul. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, betul. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, itu juga termasuk teori kontrol. Nah, sekarang kita bedakan. Sedikit saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Jadi di sini guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Pernah nggak Bapak Ibu kita dulu melakukan itu? Pernah ya. Ya karena kita kadang manusiawi ya, itu rasa sabar kita udah kelewat kadang-kadang. Oke, yang kedua lewat kata-kata, misalkan kalau kamu tidak melakukannya awas ya, nanti hukum. Nah, itu adalah kalimat ancaman seperti itu. Terus hasilnya ya anak-anak akhirnya memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Misalkan dia takut karena tahu nih kalau bakal dimarah sama guru misalnya melakukan kesalahan, dia akhirnya berbohong, melimpahkan kesalahannya ke temannya seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Seperti misalnya akhirnya muridnya menjadi kurang menghargai atau menghormati guru. Di sini murid jadi berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia udah hafal sama gurunya. Kalau dia salah pasti nanti dimarah. Besok lagi kalau aku mau ngerjain tugas pasti bakal dimarah lagi, dikasih hukuman lagi gitu. Dampaknya pada murid, ya muridnya akan mengulangi kesalahannya kembali. Ya, lalu posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, guru sering berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya
ibu. Misalnya begini. Siapa namanya? Zakila. Ya, Zakila terlambat ya. Misalnya ya Zakila terlambat nih. Nah, ibu bilang gini ke Zakila. Zakila kenapa terlambat, Mak? Ya. Kenapa Zakila terlambat? Kesiangan, Bu. Ya. Nah, guru itu berkata seperti ini. Zakila, memang kamu gak kasihan sama ibu. Nanti kalau ibu ditegur kepala sekolah gimana? Kalau kamu terlambat. Nanti kepala sekolah berpikir ibu gak bisa bilangin kamu, ibu gak bisa mendidik kamu. Bagaimana Zakila? Jadi dia membuat anak jadi merasa, oh iya aku salah ya. Aku bikin bu guru dimarahin sama bapak kepala sekolah. Gitu. Nah itu kata-katanya begitu. Lalu hasilnya nanti murid itu akan menyembunyikan, sama ya tadi seperti posisi penghukum. Murid nanti akan berbohong juga supaya dia tidak membuat guru itu merasa bersalah. Gitu. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, muridnya nanti berkata maafkan saya Bu. Masih ada kalimat seperti itu, maafkan saya Bu, karena dia merasa bersalah. Kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Gitu. Lalu nanti dampaknya pada murid akan merasa rendah diri atau malu. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan murid tadi terlambat jadi gurunya membantu. Ini contoh-contoh kata-katanya ya. Misalkan yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya seperti ini. Setiap orang atau kata-katanya guru mengatakan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa bersalah sendiri, tapi kita meyakinkan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kalimat yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi kebutuhan, kalimatnya atau kata-kata dari gurunya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masih menyambung dengan posisi kontrol tadi, yaitu yang manajer mencari solusi dari masalah siswa. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi, misalkan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Ya, jadi posisi manajer selalu menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Benar-benar ya Bu? Benar. Lalu yang selanjutnya ini. Dia sebagai posisi manajer, guru itu akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi posisi manajer ini dia tidak mencari siapa yang salah, tidak menyalahkan, tapi justru mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh. Jadi di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan tadi dia terlambat, kan biasanya malu nih kalau misalnya gurunya kamu kok terlambat, kamu dihukum. Misalkan seperti itu. Tapi sekarang dengan segitiga restitusi justru gurunya bertanya, Bu, kamu kok kenapa tadi terlambat? Gak apa-apa, kamu gak salah sendiri. Kamu juga udah pernah melakukan salah seperti ini. Gurumu juga pernah melakukan salah seperti ini. Lalu gurunya bertanya tentang apa alasan kamu kok bisa terlambat.
power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, gurunya akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Oh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Iya tadi ya, yang terlambat tadi ya, Rizka. Iya, ditanya dulu apa alasannya, kenapa bisa terlambat. Lalu apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain, ataupun misalkan kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, jadi akan kita sambungkan dengan apa yang sudah kita sepakati di kelas. Misalkan dengan pertanyaan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalkan tadi nilai saling menghormati, artinya kita tidak boleh saling berantem pada teman, tidak boleh menjahili teman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Jadi guru juga bertanya, kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang kamu inginkan itu seperti apa? Nah, misalkan kelas yang bagaimana? Kelas yang nyaman, ya, kondusif. Kelas yang nyaman, yang kondusif, seperti itu ya. Jadi gimana caranya supaya kelas kita itu nyaman? Ya kita sendiri sebagai yang ada di dalam kelas itu yang menjaganya. Jadi kalau biar nyaman ya kelasnya harus bersih. Yang kedua, kita tidak boleh berantem. Kalau guru menjelaskan kita mendengarkan. Kalau ketika kalian disuruh bicara sama gurunya ya bicara. Jadi kita komunikasinya lancar. Kemudian selanjutnya, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi anak yang seperti apa? Ya, kalau misalnya tadi telat, nah lalu bapak atau ibu gurunya berkata, kenapa Pak telat? Tadi alasannya sudah disampaikan. Lalu yang terakhir akan bertanya, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah orang yang disiplin? Apakah orang yang taat dengan peraturan? Atau bagaimana? Iya, ya. Jadi anak yang disiplin. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti gurunya bertanya, ketika kamu melakukan kesalahan itu, apa yang kamu rasakan? Apakah itu sebuah tindakan perilaku yang baik atau tidak baik, seperti itu? Jadi kamu dibuat sadar dulu. Misalkan kamu telat, berarti itu perilaku baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu, ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita sadar kesalahan kita akan memperbaiki kesalahan kita tadi. Gimana caranya biar nggak telat, biar anak itu menjadi disiplin. Oke. Ternyata telah berakhir sesi kita pada pagi hari ini. Tadi sudah kita sampaikan ya, ada posisi contoh, segitiga restitusi, disiplin positif, Hukuman dan konsekuensi, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dari Bapak Ibu atau anak-anak mengenai pembicaraan kita pagi ini? Ya, sudah jelas ya? Ya, oke. Oke, kalau sudah jelas, artinya acara untuk pagi hari ini tentang aksi nyata dari kami berdua, yaitu Bu Tridayati dan Novia Siska Utami, tentang kolaborasi, diseminasi, disiplin positif modul 1.4 sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit banyaknya bisa memberikan
manfaat dan menambah wawasan bagi Bapak Ibu guru, seperti guru yang seperti apa yang diinginkan pada kurikulum Merdeka ini ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus tadi kita tidak boleh menghukum, tapi kita harus memberi konsekuensi. Posisi kontrol kita itu sebagai yang baik adalah sebagai manajer. Dan itu tadi yang terakhir tentang paling penting adalah ketika anak bersalah itu jangan disalahkan atau langsung diberi hukuman, tapi kita tanya alasannya dan kita berikan solusinya agar anak itu tidak merasa tertekan dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada Yang kurangnya kami mohon maaf. Oke, sebelum saya tutup, di sini saya tadi di awal berpantun dan yang terakhir juga saya akan berpantun. Tanah luas tak ada tuannya. Di sampingnya terbang burung cendrawasih. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya jargonnya ya. Ada jargonnya guru penggerak ya, guru penggerak Bergerak, tergerakan menggerakkan. bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, kita sama-sama ya. Guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, apa yang mau kita lakukan dalam kelas ini, sekarang kita punya yel-yel di kelas, yaitu yel-yel kelas 5B. Kita mulai ya. Tepuk kelas 5B. Kelas 5B. Terima kasih anak-anak semangatnya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau dulu kita udah pernah buat yang namanya peraturan kelas, tapi kalau di peraturan kelas itu dulu masih ada kata negatifnya. Kalau di keyakinan kelas sekarang itu tidak ada kata negatif. Kata negatifnya kita rubah menjadi kata yang positif. Contohnya kalau dulu kita membuat peraturan kelas, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kalau untuk keyakinan kelas, itu kata tidaknya itu dibuang, atau yang kata negatifnya itu dibuang. Bisa menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Yang kedua, misalkan kalau dulu kita tidak boleh menjahili teman atau menyakiti teman, bisa kita ganti dengan yang sekarang kesepakatan kelas, yaitu saling menyayangi. Boleh saling menyayangi ataupun saling menghargai kepada teman. Oke, berarti di sini udah maksud ya apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi arti dari keyakinan kelas itu sekarang lebih luas, lebih menyeluruh, dan tidak ada kata negatif. Oke, kalau sudah maksud, anak-anak sekarang mau ibu bagikan satu anak satu sticky note. Di sini setiap anak itu
nanti menuliskan satu keyakinan kelas yang diyakini ya. Bebas. Kalian buat satu keyakinan kelas apa yang menurut kalian harus ada di kelas kita. Oke? Dibagi satu-satu ya. Tulisnya di tempat yang tidak lengket. Dan sekarang perhatikan ke depan semua. Oke, yang ke depan. Sekarang kalian boleh tulis satu kesepakatan kelas yang ingin kalian buat di sticky note itu. Boleh, silakan. Anak-anak sudah selesai menulis keyakinan kelas yang diinginkan? Oke, kalau sudah selesai nanti maju satu-satu ya. Dari baris depan, dimulai dari barisan depan ini nak, dari Zakila. Oke. Tempelin di sini paling atas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelahnya, ambil sebelah. Lanjut. Ayo lanjut. Ayo lanjut, bantu bawahnya, di bawahnya. Ini Reto, Oke, Sekarang ibu baca ya, ibu pilih mana yang sama. Kalau udah
Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan. Oke, kita tempel dulu di sini. Satu. Nanti kita cari di sini ada tadi disiplin dan datang tepat waktu. Oke. Ada lagi nih, saling menghormati dan peduli. Saling menghormati dan peduli. Di sini ada apa lagi? Bertanggung jawab terhadap tugas. Terus masih ada lagi nggak ya? Ini ada satu lagi. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Di sini fasilitas kelas itu ada apa aja dalam kelas kita? Ada meja, kursi, buku pelajaran ya, termasuk hiasan dinding yang sudah kita buat, kipas angin dan segala macam. Oke, di sini cukup Ibu dapatkan 5 kesepakatan kelas. Ayo kita baca bersama-sama. Nanti kalian ikutin Ibu baca, ikutin ya. Yang pertama yaitu bekerja sama menjaga kebersihan. Ulangin. Satu apa? Bekerja sama menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan datang tepat waktu. Disiplin dan datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati dan peduli terhadap sesama atau kepada teman. Ayo, 3. Saling menghormati dan peduli kepada teman. Boleh. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas. Ulangi. Bertanggung jawab terhadap tugas. Yang kelima, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Kelima, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Oke, untuk hari ini kita sudah mendapat 5 kesepakatan kelas. Setelah itu, di sini nanti ada lembar tanda tangan yang harus ditandatangani kalian dan Ibu di sini. Nanti satu-satu maju ke depan ya. Ibu panggil ya, mulai dari Melati. Moreno. Muti. Nancy.
Oka. Sudah selesai. Tanda tangannya sudah semua. Ibu masukkan.